Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada. Malam hari ini mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Kita mau bersyukur untuk setiap yang sudah Tuhan berikan atas kehidupan kita. Malam ini kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan. Biar kiranya kita boleh menyiapkan hati kita. Kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah kasih rahmat setia-Mu ya Tuhan. Sampai detik ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kami datang menyembah-Mu. Semuanya karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan. Bapak, malam hari ini kami mau datang dengan segenap hati kami. Sebab hanya Engkau Tuhan, satu-satunya pribadi yang mengenal setiap kami. Seluruh isi hati kami Engkau tahu Tuhan. Karena malam ini kami mau datang membawa pujian penyembahan kami sebagai ucapan kami, ungkapan kami mengasihi Tuhan. Makasih Bapa bahwa kami lebih dalam untuk menikmati hadirat Tuhan, menikmati indahnya saat-saat bersama dengan Tuhan. Mari buka hati kita malam ini. Bapak Ibu Saudara, sama-sama datang sembah Dia. Makasih, naikkan ucapan syukur kita. Naikkan pujian, penyembahan. Sebab Tuhan merindukan setiap umatnya untuk datang. Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku.
Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku, isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku, isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat, lagi padamu. Tinggal dalam dekapan, indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau yang mengenal setiap kami. Tuhan, Kau tahu isi hati kami. Hanya Engkau. Mari dengan segenap hati, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau Tuhan. Mari malam hari ini izinkan Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya, sebab Dia mengenal siapa kita. Tiada yang tersembunyi bagimu ya Tuhan. Seluruh isi hatiku Engkau tahu. Kau tahu, dan bawaku bawa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Biar Kau mendekap setiap kami ya Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal Engkau.
lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal. Hanya Kau Tuhan, pribadi yang mengenal. Yang mengenal hati kami, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawa kami untuk lebih dekat, lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. tinggal dalam dekapan-Mu Tuhan. Mari malam ini nikmati indahnya dekapan Tuhan. Biar kasih-Mu mengalir melingkupi kami Tuhan, dimanapun kami berada malam hari ini. Biar kuasa-Mu Kau nyatakan setiap umat-Mu yang datang malam ini, biar boleh merasakan pribadi-Mu ya Tuhan. Yes, Jesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam gelap ku melihat Kaulah harapan dalam lemah, kuasa-Mu yang tak sempurna. Dalam gelap ku melihat Kaulah harapan dalam lemah, kuasa-Mu yang tak sempurna. Dalam gelap ku melihat, Kaulah harapan dalam lemah kuasa-Mu. Lemah kuasa-Mu yang tak sempurna. Dalam gelap ku melihat, dalam gelap ku melihat Kaulah harapan dalam lemah kuasa-Mu. Kuasa-Mu yang tak sempurna. Dalam gelap ku melihat, Kaulah harapan kami Tuhan. Yes. Di dalam kelemahan kami nyata kuasa-Mu. Lemah
Kuasamu sempurna, kuasamu sempurna, sempurna, sempurna. Yes. Kuasamu, kuasamu sempurna. Kami naikkan pujian syukur kami. Anugerah-Mu Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Sebab kami hidup oleh karena kasih-Mu. Anugerah-Mu, Anugerah-Mu anugerah-Mu. kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, Bukan karena kekuatan. sebab oleh anugerah Tuhan. Anugerah-Mu Kami bersyukur Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Engkau yang hidup oleh karena kasih anugerah Tuhan. Anugerah, naikkan pujian ini dengan segenap hatimu, nyatakan Anugerah-Mu semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. sebab oleh anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, Anugerah-Mu anugerah. terima kasih, kami bersyukur Bapa. Semua karena anugerah-Mu, Bukan karena kekuatanku. anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan,
anugerah-Mu kami boleh ada sebagaimana kami hidup. Kami bersyukur kami boleh kuat sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Melewati setiap perkara hidup kami. Kami tahu percaya kami senantiasa berpegang teguh. Karena kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan setiap umat-Mu yang mencari dan mengandalkan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Bukan karena kekuatanku. Bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu Tuhan. Kasih-Mu. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Bapak buat waktu yang terus Tuhan berikan untuk kami. Kesehatan, kekuatan, waktu-waktu yang ada kami tahu semua karena perkenanan Tuhan. Kami boleh ada hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami datang ke tempat ini dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kami ingin ketemu dengan Tuhan. Kami ingin mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada yang lain hari ini Tuhan. Kau lihat hati kami Tuhan. Engkau selidiki setiap kami Tuhan hari ini. Bahkan kami tanggalkan semua kebutuhan-kebutuhan kami. Kami gak datang cari mujizat hari ini. Kami gak datang cari jawaban doa saja hari ini. Tapi kami mau datang ketemu Tuhan. Kami mau datang mengalami Tuhan hari ini. Kami mau Tuhan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kami datang karena kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Bukan yang lainnya Bapa, karena kami tahu ketika kami dapat hati Tuhan, kami dapat perkenanan Tuhan, maka kami akan mengalami semua janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami percaya firman Tuhan sanggup memberikan kami kekuatan, pemulihan, bahkan kesegaran dalam iman kami untuk kami boleh mengiring Tuhan lebih lagi. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka hati bagi firman Tuhan, yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita. Katakan bersama, amin. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus saudara. Silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Iya, kita bersyukur puji Tuhan ya, semakin hari kita boleh semakin rindu untuk mencari Tuhan. Dan hari ini saudara kita akan belajar sama-sama. Saya pengen kita semakin tahu tentang bagaimana kita ini harus hidup. Karena saya percaya saudara ya bahwa bagi kita semua, menurut saudara hidup itu penting enggak? Penting kan hidup ini? Tapi di dalam, pada kenyataannya banyak orang yang tidak sungguh-sungguh berespon menyatakan bahwa hidup ini penting saudara. Ya, saya melihat hari-hari ini orang-orang di sekeliling kita saudara, banyak orang yang Alkitab bilang umur kita sampai 70 tahun. Tapi kalau lebih dikasih bonus. Ya 80, ada yang sampai 80. Tapi Alkitab berkata kalau sudah 80 ya kebanggaannya sakit, penyakit dan penderitaan.
Orang itu kalau ketemu umur ya 15 tahun yang mereka bahas masih happy-happy. Mulai 20 mulai bahas mau kuliah di mana. Umur 30 mulai bahas mau cari kerja apa. Umur 40 ketemu yang dibahas itu ya gimana kerjaan, mau beli rumah apa. Mulai umur 50 ketemu yang dibahas ya anak-anak sudah remaja nanti jodohnya gimana. Masuk 60 kalau ketemu mulai kesehatan ya, dulu kalau bawa minyak wanginya LV sekarang bawanya minyak angin. Ya toh? Itu sudah ketahuan umurnya begitu saudara. Nanti kalau sudah 60 lebih mau 70 kalau ketemu yang dibahas apa? Lututku iki waduh. Nggak tahu cekot-cekot iki. Yang apa dokternya si api nih ngendi yo. Yang dibahas tuh dokter, ya nanti ada dokter di sana, ada yang ini yang bagus, ya itu umur saudara. Nah bagaimana kita hidup dalam dunia ini, jangan sampai gagal fokus, tapi kita boleh memaknai dan memberi arti hidup kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Saya pengen hari ini kita belajar dari seorang tokoh di Alkitab yang dia tuh kaya raya, terkenal ya, orang yang kalau dibilang menikmati dunia itu paling menikmati, tidak ada seorang pun yang seperti tokoh ini yang menikmati segala-galanya. Kalau dibilang sukses, dia sangat sukses. Siapa dia? Salomo. Salomo itu memiliki kekayaan melebihi semua raja bahkan yang setelah dia. Alkitab berkata tidak ada satupun raja di Israel yang kekayaannya itu melebihi kekayaannya Salomo. Jadi jangan sombong dulu kalau kita kaya. Karena Salomo itu paling kaya. Tapi dia bilang apa saudara? Buka bersama Pengkhotbah pasal yang kedua yuk. Salomo ini perenungannya Salomo yang saya yakin juga Salomo aja merenung begini loh. Apalagi kita ini. Ya. Yang ini Salomo yang uangnya mungkin ratusan triliun. Ini renungan hidupnya begini. Nah kita nih yang saldonya masih pas-pasan ya. Apalagi minta maaf terus saldo kalau mau diambil maaf. Saldo Anda tidak cukup. Ya harusnya kita lebih merenung daripada Salomo nih ya. Yuk kita baca bersama yuk. Pengkhotbah pasal yang kedua ayat yang pertama begini Salomo bilang. Aku berkata dalam hati ya. Ini renungannya Salomo loh. Ya, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Di terjemahan yang lain Salomo berkata aku mau menguji kebahagiaan. Bukankah setiap orang yang hidup mencari yang namanya kebahagiaan? Siapa pengen bahagia di sini? Semua ya. Saya juga pengen bahagia. Tapi apa yang Salomo bilang? Aku mencoba menguji kebahagiaan itu. Apa sih sebenarnya kebahagiaan hidup itu? Menurut saudara kebahagiaan itu apa saudara? Waktu saya menikmati dan saya dapatkan semua yang saya mau itu saya bahagia. Ya, waktu saya bisa punya rumah, saya bisa punya mobil, saya bisa punya itu saya bahagia. Menurut saudara bahagia itu apa saudara? Waktu saya bisa nikah dengan orang yang memang benar tepat itu bahagia. Tapi kita melihat arti kata bahagianya Salomo. Ayat 2 dia bilang begini saudara. Tentang tertawa, baca bersama. Tentang tertawa aku berkata itu bodoh. Ya. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku, ayat 3 dia bilang begini. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Ya. Sedang akal budiku memimpin dengan hikmat. Artinya Salomo minum anggur tapi tidak mabok. Ya, orang kaya begitu biasanya. Karena yang mabok itu biasanya stres. Ya, tapi kalau orang cuma dia bilang aku menyegarkan tubuhku dengan anggur tapi akal budiku tetap dalam diriku, artinya masih sadar. Kan banyak kan orang minum itu enggak sadar ya, itu sudah melampaui. Dia bilang aku menyegarkan diriku dengan anggur ya, tetapi akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa sih yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama apa dikatakan hidup mereka yang pendek saudara. Hidup ini sebenarnya pendek loh, umur manusia itu pendek. Alkitab bilang 70 tahun. 70 tahun itu enggak lama, apalagi sekarang yang sudah mulai menginjak kepala 6. Ya, berapa banyak yang kepala 6 angkat tangan? Yang kepala 7 ada? Yang kepala 7?
Puji Tuhan ya, enggak usah takut ya ibu-ibu ya. Kalau dengar khotbah ini enggak usah takut, nih Alkitab yang bilang. Ya dikatakan di sana bahwa hidup kita ini pendek. Kalau kita mencapai 70, kan ada yang enggak mencapai. Kemarin saya lihat status seorang ibu angkat foto anaknya meninggal. Saya tanya, Bu, anaknya umur berapa? 21 tahun Bu Debi. 21 tahun meninggal saudara. Kenapa Bu, sakit apa? Aduh sedih saya. Asam lambung ya naik sampai ke jantung dan meninggal. Sekarang banyak loh anak-anak muda itu asam lambung. Banyak loh ya. Ingat loh, asam lambung itu penyakit stres. Jangan biarkan dirimu stres. Makanya hari ini saya ajak merenung. Amin. Jangan banyak pikiran, merenung, renungkan hidupmu. Ya, dibilang hidup ini pendek saudara. Kita nggak pernah tahu kita mau hidup sampai umur berapa. Bisa jadi yang sebelah kiri saudara minggu depan sudah tidak ada. Lihat sebelah kirimu. Ya, yang sebelah kanan bisa jadi besok. Jangan seneng dulu. Loh iya, hidup ini nggak ada yang tahu tuh. Nggak ada yang tahu saudara. Saya tuh loh pelayanan di Jakarta. Minggu lalu masih lihat WL-nya nyanyi. Ya luar biasa sukacita. Minggu depan meninggal. Nggak ada sakit loh saudara. Kita nih semua nggak ada yang tahu kan sampai kapan. Ya bisa jadi juga saya kapan dipanggil nggak ada yang tahu. Hidup ini misteri dan kita harus memberi arti yang benar-benar supaya jangan ya sampai kelewat. Lalu Salomo bilang begini saudara. Lalu aku tuh berpikir apa yang baik bagi manusia selama mereka hidup di dalam umur mereka yang pendek di dunia ini. Yang baik itu apa? Dan biar ini menjadi perenungan kita sebelum Tuhan panggil kita, kita harus melakukan sesuatu yang baik. Karena gak peduli berapa banyak hartamu, ya saudara mau miskin, mau kaya, mau pejabat, mau orang biasa, mau muda, mau tua. Kita ini satu yang pasti dari kita semua ini yaitu kematian. Mau muda juga sedang berjalan pada kematian, yang tua juga berjalan pada kematian. Malah belum tentu yang tua duluan mati. Jadi tolong yang muda-muda sekarang kau jangan melirik sama yang 70 tahun, yang rambut putih terus kau dalam hatimu nih, dia duluan nih. Belum tentu loh, jangan sombong loh, belum tentu. Lalu Salomo bilang begini, dia mikir melakukan apa ya di bawah matahari yang pendek umurnya ini. Yo ayat 4 dia bilang begini. Lalu dia aku melakukan apa? Pekerjaan-pekerjaan besar. Mendirikan bagiku rumah-rumah. Menanami bagiku kebun-kebun. Berarti rumahnya bukan satu. Mendirikan rumah-rumah. Rumahnya banyak saudara. Dan menanami bagiku kebun-kebun. Kebunnya juga gak satu, kebunnya banyak. Ya, rumah banyak, kebun banyak. Saya tuh kalau dengar orang bilang, wih itu orang Bu sertifikatnya 1 karung. Sertifikat 1 karung saudara. Pernah kejadian di Palu ketika gempa berapa tahun yang lalu, tsunami besar dan terjadi likuifasi. Ada satu saudara gedung, itu gedung mewah dan itu suami istri ini bekerja dari dulu bekerja sampai mereka punya yaitu sertifikatnya 1 karung. Ketika gempa terjadi mereka berdua lari keluar. Sudah sampai di luar lupa karung sertifikatnya gak dibawa. Balik lagi mereka berdua masuk untuk cari sertifikat. Begitu masuk roboh gedungnya. Terkubur hidup-hidup dengan sertifikatnya. Bayangkan saudara, selama hidup itu yang dicari. Kerja terus banting tulang. Sampai dulu saya pernah kasih tahu satu ilustrasi kan. Ada suami istri. Mereka tiap hari bekerja terus. Kadang suaminya bilang gini, "Mah, kita ini kan sudah banyak duit. Jalan-jalan lah ke luar negeri. Karena buat apa duit kita banyak?" So, istrinya bilang, "Jangan, tabung. Belum banyak. Kita kumpulin sebanyak mungkin." Tiap hari kerja sampai malam. Satu saat istrinya lagi kerja mati kena serangan jantung. Karena kecapean gak pernah tidur. Waktu istrinya mati suaminya nikah sama pembantunya Inem. Begitu nikah sama pembantu Inem bilang, "Pak, Koko, kita liburan yuk ke Bali." Terbanglah mereka liburan ke Bali. Sambil berjemur di pantai hotel Inem bilang gini, "Dulu Inem pikir Inem bekerja buat nyonya. Ternyata
Siapa yang bekerja buat siapa? Nyonya yang bekerja buat. Itu namanya inem lebih dari pemenang. Inem nyonya yang susah payah cari duit kerja, meninggal nyonyanya inem nikah sama bapak. Langsung inem ngajak ke Bali, ke Singapura. Dan uang udah banyak. Jadi nyonya bekerja buat hati-hati nyonya-nyonya. Juga tuan-tuan. Jangan sampai itu terjadi. Salomo bilang begini, aku melakukan pekerjaan besar, membangun, mendirikan rumah-rumah, menanami kebun-kebun, kebunnya banyak saudara, ditanami anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman. Dia mulai bergerak di dunia properti, bangun rumah-rumah banyak. Lalu nggak sampai di situ, dia bergerak di bidang perkebunan, dia bikin kebun anggur. Dan dikatakan bahkan dia itu bikin taman-taman. Dia menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Wis, banyak saudara. Ayat 6, bukan cuma itu, aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ taman pohon-pohon muda. Semua dia kerjakan dengan enak, dengan sukacita. Dia mengerjakan apa yang dia mau, dia kerjakan semuanya saudara. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan. Dan juga ada budak-budak yang lahir di rumahku. Dan aku juga mempunyai banyak sapi, kambing dan domba. Melebihi siapa? Melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Bahkan sesudah dia, tidak ada yang melebihi kekayaannya saudara. Dia mulai bergerak di bidang peternakan, perkebunan, perumahan. Semuanya dikerjakan sama Salomo. Ternaknya banyak, dia tercatat sebagai orang yang terkaya. Semua dia punya. Waktu dia hidup, dia mengerjakan dengan sekuat tenaga dan Tuhan bikin dia berhasil saudara. Ayat yang ke-8, dia berkata di sana apa? Aku mengumpulkan juga bagiku apa? Perak dan juga emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita. Dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yaitu banyak. Menyenangkan itu bapak-bapak. Ya, ini Salomo yang bilang. Bapak-bapak itu kalau dikasih izin istrinya nikah lagi, mau nikah lagi enggak? Karena ada istrimu di samping. Makanya kau bilang enggak. Sudah diinjak kakinya itu. Ya. Salomo berkata dia mengumpulkan perak dan emas. Saudara, sekarang emas lagi naik daun. Ya, emas ini gila-gilaan naiknya. Ya, dan semua orang berlomba-lomba uangnya buat beli emas. Ya. Ketika emas naik, kita diam-diam aja karena diam adalah emas itu naik gila-gilaan, perak juga naik gila-gilaan. Kenapa saudara? Karena Alkitab berkata emas dan perak itu milik Tuhan. Emas itu gak mungkin turun harganya. Karena tidak bisa dibuat oleh tangan manusia. Itu diciptakan oleh Tuhan. Dan makin lama memang makin habis. Tapi yang pengen makin banyak. Makanya tidak akan pernah turun harga emas. Salomo bukan cuma emas biasa. Dia mengumpulkan emas tua, bahkan harta benda raja-raja. Dari seluruh negeri dia beli harta benda raja-raja. Dia koleksi kumpulannya kerajaan-kerajaan. Apa yang kurang dia mau, semua dia bisa dapat. Makanya saya bilang, udah deh, udah gak ada yang lebih kaya hari ini yang duduk di tempat ini orang kaya. Kekayaanmu tidak melebihi Salomo. Bahkan dia bilang begini, dia juga budak-budaknya makin bertambah banyak, ada yang lahir di rumahnya, dan dia bukan cuma itu, masih nggak enak nih hidup kok cuma gini-gini aja ya, semua sudah dikerjakan, semua berhasil. Dia panggil biduan-biduan, penyanyi-penyanyi saudara, tiap malam diundang itu para penyanyi datang. Ya kalau zaman sekarang mungkin masih ada Salomo diundang, Justin Bieber diundang, ya Inul goyang ngebor di istananya. Pokoknya untuk menghibur hatinya. Ya, suruh nyanyi karena
Ya sudah semuanya dia dapat. Ya nyanyi di sini untuk menghibur hatinya. Dia ngapain aja, bebas saudara. Namanya juga orang kaya. Semua dia punya, semua dia dapat. Lalu dia bilang dan bahkan aku mencoba melakukan apa yang disenangi oleh anak-anak manusia, yaitu banyak gundik. Gundiknya banyak. Ya, kira-kira Salomo itu istri dan gundiknya kalau di plus 1000. 1000 loh. Ada di sini bapak-bapak yang bisa kawin seperti 1000? Kata bapaknya gini, satu aja pusing saya bu. Istri saya satu aja nih ya. Tiap hari bukan tambah kecil tambah besar bu. Ya, malah mengerikan. Ini 1000 saudara. Ya, itu kalau dibagi setahun dia mungkin ya 6 bulan sekali baru ketemu satu. Apa yang dia mau dia turuti. Istrinya 1000. Itu istri plus gundik loh. Kurang apa saudara. Dia lakukan semua apa yang disenangi. Tapi dia bilang begini saudara. Dengan demikian ayat 9 dikatakan di sana apa? Dengan demikian aku menjadi besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dan pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Ayat 10. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah dari segala jerih payahku. Dia tidak menahan pandangan matanya. Apa yang dia pengen, dia turuti. Apa yang dia lihat, dia turuti. Padahal Alkitab berkata, mata adalah pelita tubuh. Jangan dituruti semua keinginan matamu. Karena yang ada dalam dunia ini kata Yesus cuma 3 hal. Keinginan mata, keinginan daging, dan kesombongan hidup. Tapi Salomo dia ikuti semua yang dia mau, dia turuti apa yang matanya lihat. Dia tidak menolak apapun yang hatinya mau, dia ikuti saudara. Ayat 11 berkata kita baca. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah. Lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Pada akhirnya dia menemukan hidupnya kosong. Ternyata nggak ada apa-apanya. Punya istri banyak, punya harta, punya kekayaan, rumah banyak, perkebunan. Semua dia ambil saudara. Tapi pada akhirnya dia bilang dia tidak menemukan apa-apa. Semua itu sia-sia. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang hanya menggantikan raja. Hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat, ayat 14, mata orang berhikmat itu ada di kepalanya, kata Salomo. Sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Jadi untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Dia bilang sekalipun dia hidup berhikmat, nasib yang sama orang bodoh dan orang berhikmat itu apa? Mati. Satu saat dua-dua bakalan mati. Sama-sama mati. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal. Baik dari orang yang berhikmat maupun daripada orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang kesemuanya itu sudah lama dilupakan dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang bodoh juga akan mati. Dan kalau orang sudah mati, Salomo bilang semua akan dilupakan. Semua akan dilupakan saudara. Orang mati itu keluarga kita bersedih paling banter 1 bulan lah. Teman-teman kantor kita, setelah itu meja kerjamu sudah diisi oleh orang lain.
Orang sehebat apapun dia di rumah, nggak mungkin istrinya nangis terus mau dikubur jangan dikubur. Terus taruh di rumah aja mayatnya. Karena saya sayang sama suami saya. Ada yang begitu? Nggak ada. Kalau pengen, kalau bisa cepat-cepat dikubur. Ya, masa ada mayat mau disimpan di rumah? Makanya itu yang Salomo bilang, sehebat apapun saya, seberhikmat apapun aku, seberiman apapun aku, nasibnya sama. Sama-sama mati dan dilupakan. Makanya kita perlu temukan apa sih arti hidup biar gak sia-sia. Lalu Salomo bilang begini, oleh sebab itu aku membenci hidup. Saudara bisa bayangkan sekelas Salomo yang punya segala sesuatu sampai berkata, oleh karena itu aku benci hidup. Ada di antara saudara yang sekarang sudah benci hidup pengen mati? Gak ada kan? Bahkan sestres apapun kita ini gak benci hidup kan, masih pengen hidup kan? Tapi Salomo sebagai seorang yang paling kaya pernah berkata dia benci dengan hidup. Karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang seperti inilah hidup manusia saudara. Kita datang telanjang gak bawa apapun, kita mati pun kita tidak bawa apapun. Ini loh arti hidup sesungguhnya. Dia bilang begini, aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang-orang yang nanti akan datang sesudah aku. Sehebat apapun kita bekerja keras, waktu mati semuanya kita akan tinggalkan. Lalu orang-orang yang tidak bekerja, mereka yang akan menikmati. Jadi bapak-bapak boleh kerja, tapi jangan lupa waktu, jangan lupa kau menikmati hidup, jangan lupa menikmati sesuatu. Amin. Lalu Salomo bilang begini saudara, dan siapakah yang akan mengetahui apakah orang bodoh itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah, dengan mempergunakan hikmat itu pun sia-sia. Salomo bilang kalau aku mati, nanti akan ada penggantiku. Lah apakah dia orang berhikmat atau bodoh kan aku enggak tahu. Tetapi kan dia yang akan menikmati semua harta yang sudah aku cari dengan jerih lelahku selama ini. Itu pun adalah sia-sia. Lalu dengan demikian aku mulai putus asa. Bayangkan loh sekelas Salomo putus asa. Bukan karena miskin, bukan karena nggak punya uang. Saking terlalu kaya jadi putus. Ini lebih kasihan lagi saudara. Kalau kita putus asa karena miskin, ya biasa toh. Biasa kan? Teman saya ngangkati, dia kan lagi liburan nih ke Swiss. Dia ngangkat di pesawat saudara. Pesawatnya getar-getar, tulisannya begini. Aduh memang ya, kalau pesawat nabrak awan itu bikin jantung mau copot. Saya balas, lebih bikin deg-degan jatuh tempo. Karena kau enggak pernah merasakan jatuh tempo. Makanya kau bilang naik pesawat deg-degan. Lebih deg-degan lagi yang mau jatuh tempo besok dan uangnya enggak ada. Iya enggak saudara? Saya pernah merasakan itu soalnya. Kalau kita yang miskin nggak tahu mau bayar besok pakai apa, jadi putus asa, itu mah biasa kan? Biasa nggak? Siapa yang pernah merasakan besok mau jatuh tempo nggak ada duit? Nggak ada ya, di sini semua ada duit ya. Saya dulu sering merasakan saudara. Lalu putus asa, aduh bagaimana ya nanti besok bagaimana? Kalau kita yang nggak punya duit, yang miskin nggak ada pekerjaan, putus asa itu biasa. Tapi saya mau bilang sama saudara, yang gak punya uang jangan putus asa dulu. Karena ternyata Salomo dalam segala kekayaannya pun pernah putus asa. Ya, ini lebih kasihan lagi. Semua dia punya, istri dan gundik 1000. Tetap dia mengalami kekosongan jiwa. Jadi saya mau bilang sama saudara, bahwa hidup itu bisa menjadi putus asa dan kekosongan jiwa bukan soal ada uang dan tidak ada duit. Dari sini kita mengerti ada sebuah kebutuhan dalam jiwa manusia yang bahkan gak bisa diisi oleh uang dan kekayaan. Amin saudara. Benar loh.
Saya kadang merenung dengan suami saya tuh bilang begini, orang-orang itu kalau tanpa Tuhan gimana ya? Maksudnya ya kita ini saja sekarang, ya saya tidak merasa kaya saudara. Tapi apapun yang saya mau sekarang saya bisa. Bukan mau sombong loh. Kan saya nggak pengen helikopter toh. Saya juga kan nggak mau beli mobil Ferrari toh. Ya tentu yang sesuai dengan kemampuan kita itu kaya loh, itu kaya. Jadi jangan bilang kaya itu, ya kaya itu waktu apapun yang kita mau sekarang kita bisa. Makanya Alkitab bilang jangan melampaui dari apa yang bisa kau patut pikirkan. Yang jadi salah kalau enggak bisa dipaksa-paksain, nah itu sok kaya. Nanti susah sendiri. Saya bilang sama suami saya gini, bagaimana orang kaya itu tanpa Tuhan ya? Kita aja sekarang apa yang kita mau kita bisa loh. Dan karyanya itu hidup. Kalau nggak ada Tuhan tuh hampa benar saudara. Makanya saya sama suami sampai hari ini masih melayani Tuhan. Saya bilang kita ini hari ini berbahaya karena kita melayani Tuhan loh. Bayangkan kalau orang nggak melayani Tuhan. Itu hidupnya seperti apa ya, nggak melayani Tuhan. Itu bingung loh saudara, bingung benar. Semua yang kita mau dan kadang-kadang malah dia lupa akan hari kematiannya. Salomo bilang begini, dengan demikian aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jeripaya di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya itu kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun adalah kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Ya kayak nyonya tadi mati, Inem yang gantikan. Itu kalau nyonya masih hidup, marah gak nyonya itu? Untung sudah mati kan? Mungkin di akhirat juga nyonya bilang, senang banget kau Inem ya. Itu kan sia-sia saudara. Waktu kau hidup banting tulang siang malam gak bisa liburan semuanya dilakukan. Mati. Suaminya kawin lagi. Lalu dikatakan begini saudara 22. Apakah faedahnya dari yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jeripaya di bawah matahari. Dan dari keinginan hatinya. Apa faedahnya sekarang? Ini loh arti dari semua itu yang sudah kita cari itu apa? Ya lalu dikatakan begini saudara, seluruh hidupnya penuh kesedihan. Apalagi begini saudara kerja terus setiap hari kau penuh kesedihan hidupmu, hatimu penuh tekanan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram lalu tidak bisa tidur. Ini pun adalah jangan ya dek ya. Jangan sampai kau kerja, dikatakan di sini kerja penuh kesedihan, hidup ini terlalu singkat untuk kita sedih-sedih. Kalau engkau hatimu disakiti orang, cepat-cepat ambil keputusan, aku mau mengampuni karena hidup ini tidak lama. Jangan kau pakai untuk kepahitan sama orang, amin. Hidup ini singkat. Kalau ada yang lukai, jangan kau nikmati itu hidup ini terlalu pendek untuk kita itu bersusah hati di dalam kesedihan. Apalagi karena tekanan pekerjaan. Belajar untuk merelakan, belajar untuk melepas, belajar untuk tundukkan diri kita pada firman Tuhan saudara. Jangan sampai kita ini sudah kerja, sedih, susah hati, pekerjaan dioyak-oyak, dikejar-kejar, malam tidak bisa tidur. Ini loh Salomo bilang, bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Orang kalau hatinya gak tentram bisa tidur enggak? Gak bisa, banyak orang gak bisa tidur hari-hari ini harus minum obat tidur. Ada di sini yang gak bisa tidur kalau malam? Dan yang anehnya banyak-banyak kan itu orang kaya. Kalau orang miskin tidur-tidur aja dia. Ya, saudara tanya tuh tukang ojek malam pulang tidur karena capek. Capek fisik, capek otak. Kalau orang kaya nggak bisa tidur, karena yang capek cuma otaknya, tapi fisiknya kagak. Makanya kalau ada orang konseling, Bu saya nggak bisa tidur. Oh Bapak kerjaannya apa? Saya ini pengusaha Bu. Nah, kalau gitu biar bisa tidur, nanti Bapak coba ngepel satu rumah dari atas sampai bawah Pak. Bapak pel semua itu, pasti Bapak tidur. Karena kamu yang capek cuma otakmu, tapi badanmu nggak capek. Nah, itu bahaya saudara. Lalu kita lihat di sini apa yang pengkhotbah bilang. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia di dunia ini daripada apa?
makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayahnya, aku menyadari bahwa ini pun dari, maaf, kau punya uang, tapi kalau Tuhan tidak beri kau karunia menikmati, itu tidak bisa. Walaupun orang kaya, kalau bukan tangan Tuhan yang kasih engkau karunia untuk menikmati kekayaanmu, tidak bisa. Makanya banyak orang kaya makan, minum, berantem. Tapi orang yang disertai Tuhan, yang hidupnya ada campur tangan Tuhan, Salomo bilang, tidak ada yang lebih baik bagi manusia di dunia ini daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayahnya. Tetapi aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Mari kita minta saudara penyertaan Tuhan dalam hidup kita, amin. Di sini nggak dibilang soal makannya daging atau steak atau apa, enggak loh. Makan, minum dan bersenang-senang. Walaupun miskin kita masih bisa makan, masih minum, masih bisa senang-senang. Kalau ada tangan Tuhan yang menyertai hidup kita saudara, amin. Jadi kita menemukan sekarang arti hidup bukanlah soal kekayaan. Tapi dari tangan Tuhan yang menyertai, memberkati dan memberikan kita perkenanan Tuhan. Dikatakan di sini karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan. Siapa yang bisa merasakan kenikmatan selain daripada orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Cuma Tuhan yang bisa membuat kita merasa bersyukur dan ada kenikmatan di dalam kehidupan ini. Makanya dalam segala jeripaya usaha yang kau kerjakan, selalu engkau tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Tidak ada kenikmatan lain di luar Tuhan. Bukan soal kau punya banyak. Saya sudah melihat banyak orang kaya saudara. Saya ketemu banyak orang kaya. Tapi yang berbahagia itu cuma mereka yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Yang di luar Tuhan enggak. Rumah tangganya hancur, bercerai, anaknya narkoba. Banyak duit loh saudara. Tapi ternyata duit yang mereka dapat itu menghancurkan diri mereka sendiri. Karena mereka di luar Tuhan. Sebaliknya saya bisa banyak melihat orang yang sederhana hidupnya. Tapi mereka berjalan bersama Tuhan. Lebih berbahagia daripada orang-orang kaya yang di luar Tuhan. Saya pernah cerita, saya ketemu satu ibu. Kaya banget saudara. Tidak punya anak lagi. Kaya banget ya. Enggak punya anak. Satu saat tadinya ibu ini sehat. Saya dulu diundang ke persekutuannya. Sehat saudara. Tiba-tiba sakit-sakitan ibu ini, saya tanya, itu ibu kenapa sakit-sakitan? Jadi gini bu, dia tuh ada kerjasama sama orang, ya uangnya dibawa lari, berapa ratus M gitu. Terus, tapi dia masih kaya tuh, masih, kekayaannya masih banyak. Tapi dia sakit hati dengan uang yang dibawa lari itu. Padahal waktu saya ketemu dia bilang gini, bu, ibu harus beli bantal. Itu bantal elektromagnetik. Nanti kalau kita tidur pakai bantal itu bantal bisa menyerap racun-racun dari tubuh kita. Dia pakai di rumah sandal magnetik. Bisa menyerap racun dari kaki. Selimutnya selimut magnetik. Saya sampai gini, itu pasti mahal. Iya mahal ini bu memang, tapi ibu pakai biar sehat. Dia tunjukin saya wajannya di dapur. Ini semua wajan-wajan elektromagnetik bu, beli dari Jepang. Kenapa bu? Wajannya mahal sekali. Iya. Saya mau beli bu satu kalau saya masukin ayam tiba-tiba jadi rendang. Mau saya masukin ayam jadi rendang, masukin ini jadi, oh enggak bu, ya ini tetap ayam. Ayam rebus tetap ayam rebus, iya enggak berubah tuh, enggak. Tapi semua racun-racunnya sudah diisep sama wajan ini, kolesterolnya apa, jadi kita makan sehat. Oh gitu ya bu, ya. Iya sandal magnetik, jadi dia jalannya gini-gini kan, karena sambil disedot-sedot racunnya tuh. Waktu dia ditipu uangnya ratusan juta. Dia tidur pakai bantal magnetik. Kasur magnetik, selimut magnetik. Tapi tiap hari dia sedih ingat uang ratusan juta dibawa lari orang. Tiba-tiba mulai kurus. Saya ketemu orang-orang ngomong dia kena cancer bu.
dalam waktu cepat. Karena stres pikirannya, uangnya dibawa lari, kena cancer. Tidak lama saudara, hanya 3 bulan meninggal ibu itu. Meninggalkan suami dengan harta ratusan miliar. Ya, saudara, seringkali orang kalau nggak punya Tuhan, ini bahayanya. Hatinya, hartanya itu, hatinya melekat di hartanya. Saya bilang kenapa dia tidak memilih merelakan uang yang dibawa lari orang dan mensyukuri yang masih ada kan? Tuh masih ada loh. Dia kepahitan, dia kecewa, biar mau pakai bantal magnetik. Kalau hati melekat di harta, tidur enggak bisa hilang itu pikiran. Bantalnya magnetik saudara. Tapi kepahitannya tetap ingat terus itu kok orang bawa lari uang saya kok gini-gini. Kita harus belajar di hidup ini. Bahwa semua yang kita punya itu titipan Tuhan, amin. Supaya satu saat waktu kau ditipu kau bisa merelakan. Saya waktu itu belum kaya banget saudara, saya gak punya uang puluhan M atau MM-an. Ditipu uang saya 300 juta dibawa lari. Saya belajar untuk berkata Tuhan ini adalah milikmu. Dalam nama Yesus, tolong jagai hatiku. Tiap kali setan ingetin orang itu kurang ajar ya, orang itu bawa lari uangmu. Dalam nama Yesus, dia lebih butuh Tuhan. Biarkan dia ambil, aku mau melepaskan pengampunan, aku melepaskan pengampunan. Harus begitu. Itu bedanya orang dalam Tuhan dan tidak. Kalau enggak mati juga saya. Tiap hari kepahitan, tiap hari ingat mukanya. Kan orang kepahitan tuh sama dengan orang jatuh cinta loh. Aku mau makan, ingat dia. Aku mau tidur, ingat dia. Iya kan? Mau apa aja ingat dia kan? Nah kita harus belajar saudara. Saya sudah melihat itu. Padahal kaya nggak punya anak. Kalau mau dipikir juga uang buat apa coba? Ya, toh dia mati juga nggak ada yang mau ditinggalin warisan. Tapi dia ingat dalam waktu singkat kena cancer, mati saudara. Uangnya nggak bisa membawa kebahagiaan. Makanya Salomo berkata begini, siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan? Tidak ada. Mau sekaya apapun orang gak ada Tuhan, hidupnya hancur. Ya, makanya jangan suka iri kalau lihat orang kaya. Ya, banyak yang hidupnya itu berat sebenarnya saudara. Syukuri apa yang kita punya hari ini. Asal ada Tuhan, itu cukup untuk kita bisa hidup berbahagia dalam hidup ini. Amin. Nikmati semua yang kita punya hari ini. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan oleh Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Bahayanya kalau orang gak hidup takut akan Tuhan, tidak dalam perkenanan Tuhan. Alkitab berkata orang jahat itu cuma disuruh cari uang, kerja keras nanti dikasih sama orang yang dikenan Tuhan. Sia-sia enggak? Sia-sia. Kerja keras iya, dapat duit banyak, tapi enggak dikasih karunia menikmati. Enggak pernah bersyukur. Enggak pernah bisa legowo, waktu sesuatu hilang kita enggak pernah bisa bersyukur. Bahkan hampa, putus asa. Jadi hari ini, mari kita putuskan untuk berkata Tuhan, bahwa kami hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan. Supaya kami bisa menikmati apapun yang hari ini Tuhan beri. Apapun yang hari ini Tuhan kasih, kami mau menikmati itu Tuhan. Kalau hari ini engkau lagi diproses, nikmati prosesmu bersama Tuhan. Karena orang yang berjalan bersama Tuhan bukan hanya bisa menikmati segala kenikmatan, dia juga bisa menikmati semua proses yang sedang Tuhan izinkan dia jalani. Amin saudara. Bersama Tuhan. Yang terpenting bukan ada uang atau tidak ada uang. Ada masalah atau tidak ada masalah. Yang terpenting dengan siapa engkau berjalan hari ini. Kalau hidupmu dalam perkenanan Tuhan. Mau itu proses, mau itu berkat. Engkau tetap bisa mensyukuri semuanya. Amin. Kenapa saya berkata ini saudara? Karena saya pun mengalami perkenanan Tuhan. Itu yang membuat hidup kita berbahagia. Orang yang dalam perkenanan Tuhan walaupun kaya tidak pelit. Ada orang kaya, pelit saudara. Ya, ini pun sia-sia. Tidak bisa menikmati hidup. Ya, tetapi ketika kita dalam Tuhan, ingat ayat ini berkata, siapa yang bisa makan, minum, dan menikmati segala apa yang dia punya. Kalau dia berada di luar Tuhan.
Hanya orang yang berada dalam Tuhan yang akan bisa menikmati segalanya. Amin. Kita bangkit berdiri bersama dalam Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan. Apa arti hidup kami Tuhan? Kalau kami tidak berjalan bersama dengan Engkau. Kalau Engkau tidak ada bagi hidup kami. Kalau Engkau tidak mati bagi dosa kami. Maka tidak ada apapun yang bisa kami nikmati di hidup ini. Terima kasih Tuhan buat segala berkat dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami mengerti bahwa Engkau mengasihi kami, Engkau mati bagi kami, dan Engkau memberikan arti dalam hidup kami Tuhan. Datang pada Tuhan, saudara, katakan sama-sama pujian ini. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Katakan pujian ini dari awal dan renungkan hidup kita. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Amin Tuhan. Menanggung semua dosaku, berikan hidup-Mu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatan kami Tuhan. Yes Lord Jesus. Anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik, tersedia bagiku. Kami bersyukur, kami bersyukur. Amin. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik. Engkau telah sediakan bagi kami Tuhan. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan, saudara. Bukan kekayaan, bukan apapun, tetapi kasih karunia Tuhan, penyertaan, perkenanan Tuhan. Itu yang akan membawa kita dapat menikmati semua jerih payah kita di dunia ini. Bilang, Tuhan, ajar kami menyelaraskan diri dengan Engkau dalam hidup ini, supaya kami hari-hari ini tidak takabur untuk berburu sesuatu yang kami belum miliki, sehingga kami melupakan arti hidup, yaitu perkenanan Tuhan. Yang kami butuhkan lebih dari apapun, yaitu perkenanan-Mu dalam hidup kami Tuhan, penyertaan-Mu dalam keluarga kami Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami sibuk dan dilupakan untuk berburu sesuatu yang bukan perkenanan-Mu di hidup kami. Engkau yang mampukan kami yang sedang berjalan dalam lembah kekelaman hari-hari ini. Engkau juga yang mampukan kami yang sedang menikmati kekayaan, sebab tanpa Tuhan semua itu menjadi sia-sia. Ajar kami mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Bawa kami Tuhan dalam pengenalan yang benar akan Engkau dalam hidup ini Tuhan, supaya kami boleh menikmati semua jerih payah sebelum kami dipanggil pulang dan meninggalkan hidup kami di dunia ini. Kami tidak ingin sia-sia Tuhan. Kami tidak ingin semuanya menjadi sia-sia, tapi biar semua di dalam perkenanan-Mu di hidup kami Bapa.
Anak-anak muda kejar perkenanan Tuhan. Jangan engkau hanya berpikir sesuatu yang muluk-muluk tentang masa depanmu. Dan engkau lupa berkata, Tuhan, biar perkenananmu dalam hidup kami. Biar perkenananmu tinggal dalam hidup kami. Terima kasih engkau memberi arti di hidup kami Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu mari kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersama, saudara, Yesus.